juga pemerasan dan TPPU-nya tidak ada, hanya ada pencemaran nama baik. Dari pihak Reza Bedia sudah puas untuk sampai di tahap pengadilan ini kan? Saat ini semua masalah itu ada di tangan JPU. Jadi kami hanya sebagai penonton saat ini. Jadi kalaupun ada kesalahan silakan JPU yang melakukannya, bukan kami. Enggak, tapi kan nggak sesuai harapan dari Reza Bedia sendiri. Artinya kan awalnya pasalnya pemerasan, tapi JPU tidak menghadirkan itu, dia hanya nama baik. Gimana? Tetap ada pemerasan 369 itu pemerasan. Dengan tulisan 369 KUHP itu pemerasan. Hanya tadi 368 oleh penyidik berdasarkan wewenang JPU. JPU punya hak untuk menyesuaikan pasal apa yang tepat di sini. Jadi bagi kami silakan, ini sekarang wilayah wewenang JPU untuk membuktikannya. Kami kan sudah diwakilkan JPU. Silakan JPU yang membuktikan. Bang, tadi NM juga sempat bilang bahwa Reza Bedia beberapa kali mengubah BAP-nya lebih dari 4 kali. Gini ya. Kenapa, Bang? Kalau itu yang jadi masalah, berita acara pemeriksaan itu bersifat rahasia. Tidak siapapun boleh mendapatkannya. Itu ya, ingat ya. Apalagi tersangka, itu tidak bisa. Itu fatal. Nah, kalau yang bersifat rahasia itu, si yang diperiksa hanya membaca, kemudian apakah ada koreksi atau tidak, kemudian diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki tanda tangani. Nah, sudah selesai. Jadi bagaimana tadi pihak terdakwa bisa mendapatkan itu, kita nggak sampai membahasnya begitu jauh. Tanya aja kepada kita, dari mana dapat tuh BAP perkara. Tanda tanya buat kita. Tanda tanya buat kita nih. Sampai sejauh begitu. Padahal itu bersifat rahasia. Kebocoran surat berita acara itu aja ada tindak pidananya. Apalagi mendapatkan 3 kali ya, itu mungkin ya kalau kita bilang itu tidak dibenarkan di dalam proses hukum. Jadi mungkin gini, tadi kan agenda sidang itu kan baru pembacaan dakwaan. Artinya dakwaan itu sendiri pernyataan jaksa penuntut umum berkaitan tuduhan-tuduhan terhadap Nikita Mirzani atas tindakan yang dilakukannya, itu dakwaan. Nah, adapun di dalam setelah dilakukan penelitian ada pengembangan pasal, itu bukan kewenangan kami. Tugas kami hanya melaporkan ini ada tindak pidana. Setelah diproses di kepolisian, baru dilakukanlah sampai tahap P21. Setelah P21 itu kewenangannya beralih dari kepolisian, kewenangannya pindah ke kejaksaan. Setelah sekarang proses persidangan, jaksa sudah melakukan dakwaan. Dari dakwaan-dakwaan ini, artinya ini sudah masuk proses persidangan. Sebab jaksa melakukan dakwaan ini atas dasar dari penyidikan kepolisian. Jadi itu ya. Jadi ini kan baru sebatas dakwaan. Artinya untuk tahap berikutnya, umpamanya ada perubahan-perubahan, itu kewenangan jaksa, bukan kewenangan kami. Kami hanya selaku pelapor. Mungkin itu. Ada lagi? Bang, ini kita mau pertanyakan, pada awalnya di dakwaan itu menyasar dokter, tapi kenapa harus ini kita yang akhirnya ditahan? Merasa menjadi korban. Kata-katanya dari sana itu ya. Sudah ketemukan. Ya. Jadi masalahnya begini. Kita melaporkan kan semua ceritanya disampaikan. Cerita mulai dokter disampaikan, cerita tentang Dr. Oki juga disampaikan, cerita tentang Mahir sama NM juga disampaikan. Ya, kita sampaikan semua, makanya rekan saya Julian juga selalu meminta supaya dokter sama O ini dimasukkan juga. Tapi ternyata mungkin belum waktunya dimasukkan. Tapi kalau sesuai dengan apa yang dikatakan Nikita tadi, itu ada benarnya. Tinggal Nikitanya mau membuka nggak masalah ini, bahwa ini dimulainya dari adanya dokter menyampaikan review yang pertama, adanya lagi usulan daripada O yang meminta supaya tutup mulut pertama, itu kan O yang mengatakan tutup mulut, ya, dia menyatakan pertama untuk menutup S, untuk akibat review S, tutup mulut NM. Nah, kalau ini dikembangkan semuanya mestinya masuk.
Tapi memang dia komplain, dia nggak hanya dia sama Mail saja yang masuk, itu betul. Sebaiknya tim persidangan buka mulut aja supaya pelaku awal ini ikut juga gitu loh. Makanya secara konteks hukum dalam dakwaan itu ada pasal 55 Ya. ayat 1 KUHP. Kenapa dimasuk ke dalam? Kami menilai ini ada peluang untuk membuka kasus ini seterang-terangnya. Kenapa? Kalau pasal 55 ayat 1 berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya. Turut serta. Makanya kami harapkan kepada saudari NM, silakanlah buka di pengadilan. Karena walau bagaimanapun kita mau ini kejelasan, keterbukaan selama persidangan, sehingga siapa yang salah itu yang dihukum. Jadi tidak ada hanya fokus kepada NM, tidak. Kami siapa yang salah itu yang dihukum. Kalau MM nanti terbukti tidak bersalah, silakan dia bebas. Tapi kalau terbukti, untuk itu kami harapkan supaya ini dibuka semua. Jangan ada yang ditutup-tutupin, sehingga pakai terang benderang. Itu harapan kami kepada terdakwa ini, supaya benar-benar membuka ini semua. Jangan katakan kenapa saya aja, ya buka dong, supaya ini jelas kasusnya. Itu aja mungkin. Bang, tadi setelah persidangan juga ini kita sempat ngamuk ya, karena diduga dihalang-halangi oleh pihak JPU. Mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Merasa dihalang-halangi? Kalau itu biasalah, terdakwa kan biasa sensi kalau kayak gitu. Jadi kita nggak usah terlampau topik pembahasan. Kami ini sebagai lawyer daripada Gereja Kliris, fokusnya adalah bagaimana mekanisme hukum dan penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Itu aja bagi kami. Tapi tadi juga sempat menyurati juga, Bang, ke Bapak Presiden Prabowo. Petisi. Juga terkait kasus ini. Oh iya, itu juga tadi kita lihat menyurati presiden. Ya nggak apa-apa sih, itu hak, itu kan hak untuk menyampaikan kepada presiden. Tapi kan sudah kami hadapi juga masalah komplain terhadap produknya Gravisa. Tadi kami ke Polda ya, untuk adanya laporan 4 korban. Jadi kita juga hadapi yang seperti itu, tidak apa-apa ya. Walaupun dia menyampaikan kepada presiden, kita akan sampaikan kita punya legalitas daripada Dr. Reza sama kliniknya sama produknya, kita akan sampaikan legalitasnya ya. Jadi tidak masalah lah kalau disampaikan. Reza Gladys kenapa nggak pernah hadir, Bang, di persidangan mungkin, Bang? Saat ini ada 2 persidangan yang terjadi saat ini. Adalah satu adalah menyangkut masalah investasi. Ya, sampai saat ini belum diwajibkan dia hadir, kecuali nanti hakim mediator yang menentukan pasti datang, kami pasti datangkan. Itu pertama ya. Kalau untuk khusus memaklin kami Dr. Reza, kalau menyangkut pidananya, ini juga untuk apa dia datang? Kecuali nanti pada saat agendanya saksi korban, maka ini juga kewajiban dia mesti datang. Kami akan hadirkan. Tapi kalau nggak ngapain? Hanya yang ada bulian, cemooh, hujatan, kan nggak cocok juga. Tapi ya sudahlah, kami akan hadapi ini sesuai mekanisme hukum. Kami siap menegakkan hukum ini bagaimana yang sebaiknya. Artinya mentalnya belum siap ya, Bang, ya, untuk menghadapi harta datang ke persidangan. Untuk apa dia persidangan? Toh dia kan orang bisnis. Dia bisnis itu dia mau coba ya. Sudah mekanisme hukum sudah jalan, untuk berdatanya diserahkan kepada kuasa hukum. Untuk masalah pidananya diserahkan kepada kejaksaan untuk melakukan dakwaan dan proses hukumnya. Dia itu bukan pengangguran. Ini harus kita pahami besar. Dia mempunyai bisnis dan dia punya pekerjaan yang cukup banyak. Pekerjaan itu butuh kebutuhan hidup, termasuk keluarganya. Kalau dia hanya mengikuti proses persidangan ini, yang tidak mesti dia hadir di situ, untuk apa? Kondisi saat ini bahwa situasi perusahaan yang akibat gonjang-ganjing permasalahan ini, jelas omsetnya menurun. Apalagi diisukan bahwa ini mempunyai skincare-nya itu, usahanya ini hal-hal yang negatif semua disampaikan. Buktikan. Makanya kami sangat senang kalau ada yang membuat laporan ke polisi, khususnya ke Polda Metro Jaya, mari buktikan. Benar enggak? Ya, udah jelas. Skincare pada klien kami ini
menyimpang dari ketentuan undang-undang. Kalau enggak, kalau benar-benar tidak menyimpang, tapi diada-adakan, direkayasa, resikonya nanti jika Polda Metro Jaya menghentikan proses penyelidikan di Polda Metro Jaya dan tidak terbukti pada saat pemeriksaan di Polda Metro Jaya, maka klien kami akan melakukan tindakan hukum melalui laporan balik atas laporan yang mengada-ngada ini. Itu aja. Jadi tadi saya tambahkan, jangan dibilang mentalnya nggak siap, jangan dibilang takut, jangan dibilang macam-macam lah ya, panik segala macam, bukan itu. Dia itu hanya sesuai pembicaraan dengan kuasa hukum. Pada waktunya dia wajib datang, dia akan datang. Tapi kalau tidak waktunya dia datang, biarlah dia bekerja seperti biasa. Tapi nanti pada waktunya datang, dia pasti akan datang. Jadi ingat lagu Panji Pondang, ku cari jalan terbaik. Daripada ini berisik terus menerus, yang udahlah, aku usaha aja lah. Oke.